Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari Jumat ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring online pada keadaan masa pandemi ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam mudah-mudahan selalu dicurah limpahkan kepada junjunan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, sehingga kepada umatnya di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang melaksanakan kegiatan ini, baik di sekolah maupun di rumah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singaparna, yang terhormat rekan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Singaparna, juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Singaparna beserta staf TU-nya, kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, yang semuanya sekarang sedang ada di rumah menyimak kegiatan pembiasaan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera usai atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir dan bergabung dalam rangka kegiatan pembiasaan, yang mana kegiatan pembiasaan itu adalah kegiatan rutinitas kita, yaitu termasuk dalam kurikulum pendidikan karakter, yang mana pendidikan karakter itu harus dibangun oleh sektor pendidikan supaya untuk menjadikan seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Singaparna menjadi peserta didik yang berkarakter, yang berakhlakul karimah. Nah, tentunya pada kesempatan pagi ini yang sangat berbahagia, walaupun kita bertatap muka di udara, selalu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan Bapak ingin menyampaikan ceramah pada hari ini, yaitu dengan judul atau dengan tema remaja di masa modern. Tentunya kita harus tahu dulu bahwa siapakah remaja itu? Ya, remaja itu adalah sosok yang mana sosok tersebut sedang beralih kepada masa dewasa, penuh dengan pencarian jati diri di masa modern yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ancaman, ya, baik itu dari media global, sosial media dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita. Masuknya informasi-informasi melalui internet, tentu itu akan menjadikan sesuatu pembelajaran. Nah, maka dari itu sengaja Bapak mengambil remaja di masa modern. Kita akan sama-sama men-sharingkan, ya. Nah, remaja di sini kita membayangkan ada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas. Masa pubertas artinya masa transisi peralihan dari remaja kepada dewasa, atau dalam kamus gaulnya kita bisa mengenalnya dengan sebutan kata ABG itu, atau anak baru gede. Nah, di sini
seluruh peserta didik SMA 2 itu adalah remaja yang sedang beralih kepada fase dewasa. Remaja itu adalah harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Ya, kalian itu adalah generasi penerus bangsa, bahkan bisa menjadi calon pemimpin dunia. Kelak nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita daripada bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Ya, kemudian dunia pun akan berseri ketika menghadapi masa depan yang aman, yang tentram dan penuh kedamaian jika remaja sekarang menjadi remaja yang berkarakter serta berakhlakul karimah, kemudian unggul berprestasi. Nah, kita semua pastinya ingin jadi remaja yang unggul, bukan? Nah, insya Allah kita semua bisa menjadi the winner and student idol. Atau artinya adalah kita menjadi pemenang atau kita menjadi pelajar yang disukai, pelajar yang disenangi oleh orang tuanya, baik oleh gurunya di sekolah, oleh lingkungan masyarakat sosialnya. Nah, ketika kita menjadi seorang pelajar, maka bagaimana caranya misalkan untuk bisa menjadi the winner, a winner atau student idol atau pelajar yang disukai? Apakah kita hanya dengan melakukan duduk manis saja di rumah, atau misalkan kita hanya leyeh-leyeh, atau di kelas misalkan, atau dengan menjadi kutu buku kita bisa meraihnya, atau dengan hal lainnya, atau kita eksis di satu organisasi? Nah, tentu tidak. Nggak tahu sih, gaul itu adalah kunci nomor 1 buat para pelajar unggulan di era informasi global, era informasi yang masuk begitu terus deras ke seluruh lini. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi bintang pelajar, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi pelajar yang disukai di sekolah kita, tentu harus ada strateginya, ya. Jadi Bapak akan ulas, ya, apa saja trik-trik supaya menjadi pemenang, kemudian supaya menjadi the winner, supaya menjadi peserta didik yang disukai oleh semua kalangan. Ya, tentunya yang pertama, ini tolong sambil dicatat ya yang di rumah. Yang pertama itu kita harus bergaul dengan orang tua. Bergaul dengan orang tua. Kenapa? Pasalnya remaja ya atau peserta didik SMA 2 Singaparna yang akrab dengan orang tuanya pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar dari tiap doa yang tulus yang orang tua panjatkan, ya. Tentunya ini ada dalam hadisnya, yaitu hadis yang sudah kita ketahui, ridho Robi fi ridho walidaini, artinya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tuanya. Hadis riwayat Tobroni dari Ibnu AMR radhiyallahu anhu, ya. Ketika kita menjadi seorang remaja, menjadi seorang peserta didik, menjadi seorang anak di rumahnya, kita dapat bergaul, bisa menyenangkan kedua orang tuanya dengan cara kita memperlihatkan bahwa kita adalah seorang pelajar yang baik, seorang anak yang taat kepada orang tuanya, seseorang remaja yang selalu beribadah, bisa menyenangkan, tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua dan gurunya. Tentunya kita sangat menyenangkan orang tua. Artinya kita bisa bergaul dengan orang tua kita di rumah. Kita bisa mengambil hati orang tua. Kita bisa menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, sehingga doa-doa yang dipanjatkan, insya Allah setiap orang tua akan selalu memanjatkan doa kepada anaknya, itu akan tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya akan diijabah. Beda dengan peserta didik atau remaja yang jauh dengan orang tuanya, banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, atau banyak menyakiti hati orang tuanya.
Misalkan kita disuruh ke warung untuk membeli sesuatu oleh ibu kita, tapi kita mengucapkan kata lah dan menolaknya, itu hati orang tua itu akan tergores ya. Apabila sering tergores, maka doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari poin yang pertama, gaul dengan orang tua itu kita harus bisa membahagiakan orang tua kita di rumah, supaya doa kita bisa tembus ke langit, diterima Allah, dan kita akan dimudahkan menjadi manusia atau remaja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita itu harus yang kedua harus gaul dengan guru atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Harus bergaul, bukan berarti bergaul itu kita mendekati dalam tanda kutip lain-lain, tetapi guru itu adalah orang tua kita kedua yang ada di sekolah. Karena konsepnya sekolah itu adalah rumah kedua kita. Nah, setelah dari ayah dan ibu, kita punya orang tua di rumah. Kalau kita menjadi peserta didik yang disenangi oleh gurunya ya, di sekolah, maka kita sama juga dengan mendapatkan ridho dari orang tua kita. Bayangkan saja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh-sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari mereka ketika kita bergaul dengan guru. Bergaul dengan guru itu bisa di kelas, bisa di luar kelas. Di kelas dengan cara bagaimana? Kita aktif bertanya, aktif sharing dengan guru yang bersangkutan, guru mata pelajaran yang bersangkutan, atau misalkan kita di luar kelas ya, kita bisa banyak berkomunikasi, sharing, mendapatkan ilmu pendidikan yang lainnya dari guru. Sama, jika guru misalkan sudah merasa senang, merasa bahagia oleh kita sebagai peserta didik, insya Allah guru juga akan mendoakan, memberikan nilai yang banyak, yang besar, yang memuaskan untuk kita, karena kita bisa membahagiakan, bisa menyenangkan guru karena kita bergaul dengan guru ya. Seperti yang terdapat dalam hadis man alamani harfan faqad kuntu abdan, yang artinya siapa yang mengajarkanku satu huruf saja maka aku rela menjadi hamba sahaya baginya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, itu adalah yang nomor 2, anak-anakku sekalian. Kemudian seluruh peserta yang Bapak banggakan. Yang ketiga, kita itu harus bisa bergaul dengan teman, dengan rekan-rekan kita di sekolah. Baik itu kalau misal kelas 10 kita berteman dengan rekan kita kelas 10, rekan kita di kelas 11, kelas 12. Kita lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman kan, kalau misalkan kita ada di sekolah. Nah, kemudian ada juga teman sejati, yaitu teman yang betul-betul saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong untuk bersama-sama menjadi remaja unggulan. Nah, tapi awas, sebagian dari teman kita hanya mau gaul demi kesenangannya. Ya, ketika kita sedih, ya, ketika kita ada masalah, ketika kita sedang perlu ditemani, mereka malah justru meninggalkan kita. Bahkan ada juga teman yang menghalang-halangi dan mempengaruhi kita di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa misalkan. Ya, ada teman yang mengajak kita bermain petasan, mercon, atau bahkan sampai mengajak untuk tidak beribadah puasa. Nah, Masya Allah, semoga kita tidak meniru hal-hal yang buruk yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, maka dari itu kita juga harus bisa memilah siapa yang akan menjadi sahabat kita. Kalau berteman dengan siapapun kita harus bisa berteman. Bahkan remaja yang baik itu adalah remaja yang bisa mewarnai temannya, bisa mengajak temannya ke arah ke hal-hal yang lebih positif lagi di lingkungan pendidikan. Apalagi kalau kita misalkan aktif berorganisasi
misalkan di organisasi siswa intersekolah. Nah, maka dari itu kita punya hal ya yang bisa mewarnai teman-teman kita, mengajak ke arah yang hal-hal yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, mengajak untuk aktif belajar, mengajak juga untuk aktif di organisasi, aktif juga di ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, itu adalah remaja unggulan, remaja yang akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin lama hidup kita itu semakin jauh kita melangkah. Tentunya semakin banyak yang kita tahu, banyak wawasan bertambah baik dari sekolah maupun dari masyarakat, dari wawasan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari media sosial, berbagai informasi masuk kepada kita. Tapi awas, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita rugi, ya. Rugi lahir maupun rugi di dalam batin, ya. Contohnya misalkan ada teman kita dulu di SMA Negeri 2 Singaparna untuk periode tahun 2016-2017an pernah ada yang ingin membuat geng motor. Alhamdulillah bisa diantisipasi oleh Bapak, dicegah supaya tidak terjadi hal seperti itu. Ada yang mengajak-ngajak untuk masuk geng motor, itu kan adalah gaya-gaya daripada westernisasi atau budaya-budaya dari luar yang memang kurang baik kalau diterapkan kepada budaya kita yang ada di Indonesia. Nah, maka jangan sampai nanti kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, kepada pergaulan yang kurang baik, bahkan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kan zamannya adalah zaman yang sangat modern, yang serba cepat, serba canggih, teknologinya juga sangat luar biasa, ya. Kalau misalkan mau berbicara saja, bertatap muka, kita tinggal ambil handphone. Tidak seperti zaman dulu Bapak, untuk mendapatkan informasi itu sangat susah. Kita bisa bertatap muka itu dari jarak jauh, kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal batas ruang dan waktu di seluruh dunia. Ambil handphone, ada jaringan 4G, ada WhatsApp, ada Skype, ada Instagram dan sebagainya. Mau tahu tentang informasi dunia yang paling terupdate, kita tinggal browsing internet. Mau tahu kabar saudara-saudara kita, sanak famili yang berjauhan, tinggal di video call dalam WhatsApp. Mau tahu status teman, upload foto teman, ya. Kemudian mau main Facebook, mau chattingan, kemudian juga di rumah kita suntuk karena kondisi pandemi ini kita bisa WA-an, berkomunikasi. Masya Allah, dunia ada dalam genggaman kita, serba mudah. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi, komunikasi informasi pun sangat cepat, kita bisa mengambilnya. Nah, maka mengapa di setiap kemudahan tersebut pada zaman modern ini mudah terbit susah, dan kemudian mengapa di setiap kemajuan juga di situ terdapat satu kemunduran? Hanya ada satu kunci, apa? Ya, jawabannya adalah hati. Mengapa hati? Mengapa hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia dengan berbagai kemudahan tadi? Di era modern ini, kalau bisa disebut istilahnya era 4.0 gitu ya, 4.0, era industri. Kuncinya ada di hati. Ya, peserta didik yang Bapak banggakan, yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yaladul ala fitrah fa'abwahu biwahu hidanihi ayyu nafsiranihi ayyu umma insyanihi." Yang artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang kelak akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karenanya, jangan kita menunggu sampai besok, ya. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari sekarang. Marilah kita
Bapak berwasiat kepada semuanya, marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan-rayuan indah gombalnya dunia. Mulai dari sekarang, siapkanlah diri untuk menyongsong menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang, yaitu dengan cara giat belajar, kemudian bertakwa kepada Allah, teraturlah dalam menjalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin yang didambakan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh masyarakat, negara, dan bangsanya. Hidup ini sangatlah indah. Jadi janganlah kita menyia-nyiakan waktu sedikit pun, karena waktu tidak akan kembali lagi ke belakang walaupun hanya sedetik. Nah, kita berada di dunia itu adalah namanya kehidupan. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya, dan walaupun ceramah ini singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan Bapak sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Diambil yang bagusnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berdoa untuk semuanya, seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Singaparna selalu ada dalam lindungan, ridho, dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar SMA Negeri 2 Singaparna selalu diberikan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, ini ada sedikit pantun ya. Pajajak cicadas beli brem, belinya dipegang oleh Bu Irma. Remaja semandas di era modern tetap berpegang teguh pada agama. Tetap semangat di rumah, walaupun kita belajar di rumah, tetapi kreasi tidak punah. Jaga nama baik SMA Negeri 2 Singaparna, karena kalian yang ada di rumah semuanya adalah representasi daripada sekolah kita. Gambaran sekolah kita itu adalah dari perilaku-perilaku kalian di masyarakat, agar supaya sekolah kita SMA 2 Singaparna terus maju melesat menjadi sekolah yang besar, sekolah yang betul-betul ada di hati masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya, ada di wilayah Priangan Timur pada umumnya. Bapak percaya kepada kalian semuanya bisa menjaga nama baik sekolah, bisa mengembangkan sekolah dengan seluruh potensi yang ada. Mari kita jaga alma mater kita, karena sekolah kita adalah sekolah seumur hidup milik kita bersama. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya ceramah ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.